Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Restiani, NIM 255070119. Saya guru kelas MI di MI Muhammadiyah Bojongsana sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan batch 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2025. Pada video ini saya akan menyampaikan materi sudut siku-siku. Materi ini merupakan materi kelas 5 pada semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Yes. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau memimpin berdoa untuk berdiri di depan kelas. Ya, silakan Mbak Tiara. Kita berdoa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan, terima kasih Mbak Tiara. Selanjutnya, Bu Guru akan cek kehadiran kalian. Barangkali hari ini ada yang tidak berangkat. Nanti ketika Bu Guru cek kehadiran, kalian angkat tangan sambil mengucapkan hadir. Paham ya? Paham. Adinda Marsha Lestari. Hadir. Alvin Pramana. Tidak berangkat juga? Kenapa? Sakit juga. Mudah-mudahan lekas sehat juga. Zahwa Fatinaura. Mudah-mudahan hari ini yang tidak berangkat karena sakit bisa disembuhkan agar besok bisa berangkat sekolah seperti biasa kembali. Anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita dan cinta tanah air kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri terlebih dahulu. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan anak-anak duduk kembali. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita jalankan di pembelajaran sebelum-sebelumnya. Ketika pembelajaran, yang pertama kalian apa? Tidak boleh saling mengejek. Yang kedua, mendengarkan apa yang disampaikan Ibu Guru. Materinya ya didengarkan. Ketika Bu Guru sedang menjelaskan materi, kalian dengarkan, tidak boleh berbicara sendiri. Kesepakatan ini mari kita laksanakan pada kegiatan pembelajaran hari ini agar pembelajaran hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang bangun datar. Perhatikan gambar yang ada di depan. Pertama, kira-kira bangun apa? Persegi. Persegi. Yang kedua, bangun trapesium. Ini setiap pojokan ini dinamakan apa kemarin? Sudut. Hari ini akan belajar tentang sudut, sebab sudut, siku-siku. Tujuan pembelajaran hari ini itu apa?
Yang pertama, kalian diharapkan mampu mengenali sudut siku-siku. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan ciri-ciri sudut siku-siku. Yang ketiga, kalian dapat menentukan apakah apakah benda itu termasuk sudut siku-siku atau bukan. Yang keempat, kalian dapat menemukan sudut siku-siku yang ada di lingkungan sekitar kita, baik ada di kelas maupun di luar kelas. Sudut. Nah, ada benda-benda yang memiliki pojok. Nah, pojok pada benda tersebut itulah yang dinamakan sudut. Seperti contoh tadi, ada bangun persegi. Kata kalian tadi ada pojokannya ya. Nah, pojokan itulah yang dinamakan sudut. Selanjutnya, ada bagian-bagian sudut. Jadi, sudut itu adalah daerah yang terbentuk di antara dua garis lurus yang berpotongan di satu titik. Nah, dua garis tersebut dinamakan kaki sudut. Kemudian titik pertemuan dua garis dinamakan titik sudut. AB dan BC disebut kaki sudut. Titik B disebut titik sudut. Selanjutnya ada jenis-jenis sudut. Ternyata sudut tidak hanya satu jenis saja, ada beberapa. Itu ada 3 yang akan kita pelajari. Untuk hari ini kita akan fokus atau akan membahas hanya satu sub, yaitu sudut siku-siku. Siku adalah sudut yang sudut Nah, ciri-ciri sudut siku-siku tadi sudah disebutkan bahwa sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Kemudian terlihat seperti sudut pada pojok kertas atau pojok buku. Kemudian dapat dibentuk dari dua garis yang saling tegak dan lurus. Nah, itu adalah ciri-ciri sudut siku-siku. Ini adalah contoh dari segitiga siku-siku atau segitiga yang mempunyai sudut siku-siku. Memiliki sisi yang tegak lurus dengan alasnya dan memiliki dua sudut lancip dan satu sudut siku-siku. Biasanya pembuatnya menggunakan apa agar membentuk sudut siku-siku? Penggaris, apalagi? Busur, apalagi? Meteran boleh. Jadi ada berbagai cara agar bisa membentuk sudut siku-siku. Ya, selanjutnya kita akan latihan menjadi detektif sudut. Nanti Bu Guru akan membagi menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti kelompok kalian masing-masing berdiskusi dan bereksplorasi. Kalian harus menemukan benda-benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita yang mempunyai sudut siku-siku. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Bu Guru bagi LKPD-nya. Sebelum nanti kelompok kalian mengeksplorasi benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita atau kelas kita akan membuat alat sederhana dulu yang terbuat dari kertas. Coba kalian angkat kertasnya, kalian lipat menjadi dua bagian. Sudah? Nah, sudut inilah yang membentuk sudut siku-siku. Kertas ini yang akan kita gunakan sebagai alat untuk mengukur benda itu termasuk benda yang mempunyai sudut siku-siku atau bukan. Paham ya? Silakan kalian laksanakan sesuai dengan perintah yang sudah Bu Guru sampaikan. Nah, ini kelompok Mbak Nisa mengukur apa? Oh ya, jendela. Coba diukur kira-kira setelah kamu mengukur dengan alat bantu ini, jendela termasuk benda yang mempunyai sudut siku-siku apa bukan? Menurut kalian, silakan ditulis di lembar kerja kalian ya. Oke, silakan mengukur apa ini? Papan tulis. Nah, setelah diukur, menurut kelompok kalian,
papan tulis ini mempunyai sudut siku-siku apa bukan? Silakan didiskusikan di lembar EKLPD ya. Selanjutnya ini dari kelompok A ya. Coba kalian mencoba mengukur meja dengan alat bantu kertas ini. Menurut kalian meja ini mempunyai sudut siku-siku apa tidak? Silakan didiskusikan di LKPD kalian ya. Benda yang mempunyai sudut siku-siku apa bukan? Ya, silakan ya didiskusikan ya. Nanti setelah selesai semuanya diskusi dengan kelompoknya masing-masing, presentasikan di depan kelas apa hasil yang sudah kalian peroleh dari hasil eksplorasi tadi. Sudah selesai? Sudah. Ya, sebelum kalian maju mempresentasikan hasil pekerjaan kalian, kita ice breaking dulu sebentar. Tepuk semangat. Semangat. Ya, selanjutnya silakan siapa yang mau maju? Silakan kelompok C, kelompok B, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kelompok kami menemukan beberapa sudut siku-siku, yaitu buku, jendela, jam dinding, papan tulis. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompoknya Mbak Nisa sudah menyampaikan hasil diskusinya. Menurut kalian kelompok... Oke, Mbak Dida silakan tanggapi dari hasil pekerjaannya kelompoknya Mbak Nisa. Menurut saya, jam dinding itu bukan termasuk sudut siku-siku. Oh, oke, masukan yang bagus dari kelompoknya Mbak Nisa. Ternyata kebanyakan jam dinding itu berbentuk apa? Bulan. Bukan bulat, lingkaran. Jadi jam dinding itu bukan termasuk benda yang mempunyai sudut siku-siku. Oke, itu bisa menjadi koreksi buat kelompoknya Mbak Nisa agar bisa diperbaiki lagi. Oke, beri apresiasi buat kelompoknya Mbak Nisa. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok terakhir dari kelompok C. Selanjutnya kelompok terakhir dari kelompoknya Mbak Angel, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan menyampaikan hasil dari eksplorasi kami. Kami menemukan beberapa sudut siku-siku. 1. Bingkai. Terus? 2. Jendela. Terus? 3. Buku. 4. Lemari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau menanggapi dari hasil pekerjaannya kelompoknya Mbak Angel? Iya. Oke, tidak. Beri apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Setelah kalian tadi semuanya mempresentasikan hasilnya, Bu Guru mau tanya dulu nih. Berdasarkan tadi kerjasama kalian, eksplorasi kalian, ada kesulitan tidak ketika kalian mencari
Benda yang mempunyai sudut siku-siku. Kesulitan tidak? Tidak. Oke, tidak. Lalu benda apa saja yang paling banyak kalian temukan yang mempunyai sudut siku-siku? Ada apa saja? Jendela, papan tulis, pintu, meja, kursi, buku, lemari. Terus apa lagi? Ubin lantai. Terus apa lagi? Pojokan dinding. Nah, itu adalah beberapa benda yang dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita yang mempunyai sudut siku-siku. Nah, kenapa benda-benda itu mempunyai sudut siku-siku? Supaya apa? Terlihat rapi. Terlihat apa lagi? Simetris. Terlihat apa lagi? Oh, betul. Jadi mengenali benda-benda yang berbentuk sudut siku-siku itu sangat penting. Karena apa? Biasanya para tukang pembuat meja, lemari, kursi itu biasanya menggunakan alat bantu supaya benda yang mereka buat itu simetris dan kokoh. Oke, setelah kita belajar tentang sudut dan sebab sudut siku-siku, apa yang dapat kita simpulkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Kira-kira apa? Yang pertama, sudut siku-siku. Yang kedua, sudut kita temukan di lingkungan. Ya, betul. Yang ketiga, penggunaan sudut siku-siku bertujuan agar benda lebih simetris dan kokoh. Ya, untuk pembelajaran berikutnya kita akan berlanjut tentang sudut lancip dan sudut tumpul. Paham ya? Kalian persiapkan agar pembelajaran besok bisa berjalan dengan tertib kembali. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 materi sudut sebab sudut siku-siku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.